Shalom anak-anak sekolah minggu GKI Karawaci yang luar biasa, yang begitu setia beribadah kepada Tuhan setiap minggunya, dan juga kepada orang tua yang selalu mendampingi anak-anaknya. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini yang masih terus berkepanjangan, yang tidak memungkinkan kita untuk kembali tatap muka secara langsung seperti dulu. Maka dari itu, kami dari sekolah minggu akan melakukan absensi secara online. Tujuan dari absensi sekolah minggu online ini untuk memantau perkembangan kerohanian anak-anak. Dan tujuannya juga untuk menindaklanjuti jika ada anak-anak yang membutuhkan dukungan atau support dari guru-guru sekolah minggu. Dan satu lagi, melalui absensi ini, anak-anak akan kembali untuk mengumpulkan poin, dan dalam 1 tahun nanti, di akhir tahun ajaran, mereka akan menukarkan poin mereka dengan hadiah yang menarik. Dan kiranya anak-anak lebih semangat lagi untuk beribadah kepada Tuhan dan bertumbuh terus di dalam Tuhan. Cara yang pertama, kita bisa scan barcode yang ada di layar ini. Kita bisa scan barcode ini dengan aplikasi scanner, dan kita bisa scan barcode ini. Dan cara yang kedua yaitu melalui klik link yang ada di layar ini, dan link ini akan kita share juga melalui WA. Jika ada orang tua yang masih belum mendapatkan linknya, orang tua boleh WA secara langsung kepada lose-losenya. Besar harapan kami agar Bapak Ibu bisa bekerja sama, bisa menolong anak-anaknya untuk setiap minggu mengisi absensi sekolah minggu ini, sehingga kami bisa terus memantau, dan besar harapan kami sekolah minggu pun bisa terus semakin maju, serta hubungan antara anak-anak dan juga guru sekolah minggu bisa semakin terjalin dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo adik-adik semuanya. Minggu ini kita merayakan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 kemarin. Nah, kita sebagai seorang Kristen, kita juga sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus loh. Kita dimerdekakan dari dosa. Nah, karena itu kita perlu bersuka cita. Yuk, langsung undang semuanya bangkit berdiri, dan kita akan menyanyikan satu lagu. Selamat pagi Papa. Kita nyanyikan dengan singkat doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu.
Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh datang kembali kepada Tuhan dan kami boleh bersekolah minggu bersama-sama walaupun secara online. Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan dan kehadiran Tuhan di dalam ibadah kami. Pimpinlah kami dan biarlah kami boleh bersuka cita bersama-sama di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa dalam sorga. Amin. Nah, adik-adik, kasih Tuhan itu setinggi langit. Terus kemudian juga nggak bisa diukur, sangat lebar dan sangat dalam. Nah, masih tetap berdiri ya, kita akan nyanyinya setinggi-tingginya langit. Kita nyanyikan dengan gerakan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, lompat. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Nanti waktu bilang oh, kita lompat ya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Nah, kasih Tuhan Yesus itu lebih indah, lebih tinggi, dan lebih dalam dari apapun juga. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Kita nyanyikan lagu Beri Syukur. Nah, bisa minta sama papa dan mama untuk scan barcode di bawah ini. Beri syukur. Silahkan duduk. Kita nyanyikan lagu ini. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk berkat-berkat dari Tuhan yang tidak ada hentinya. Kami memberikan persembahan kami ini, mempersembahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dan dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan, terutama untuk di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa dalam surga. Amin. Nah, adik-adik, sekarang sudah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita dan kita menyediakan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita aminkan dengan lagu Firman Tuhan Kedengar. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Firman Tuhan ku dengar, ku tak
Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah daku. Halo, anak-anak. Aduh, berat sekali ini ya. Hai anak-anak, perkenalkan, nama Mister adalah Mister Happy. Nah, Mister Happy temennya Mister Harry atau Lause Harry. Nah, aduh, hari ini Mister harus kerja keras, ya, berat sekali. Harus angkat-angkat barang, dipindahin satu tempat ke tempat yang lain. Wah, supaya apa? Supaya Mister bisa mempunyai uang untuk Mister gunakan menyekolahkan anak Mister, untuk memberi makan mereka. Anak Mister, istri Mister, wah, pokoknya banyak yang harus dilakukan. Tapi Mister melakukannya dengan happy, dengan sukacita. Wah, anak-anak, ketika kita melakukannya dengan sukacita, walaupun berat, kerja dari pagi sampai malam, tetapi karena dilakukan kepada orang-orang yang dikasihi, waktu melakukannya bisa melakukannya dengan sukacita. Mister teringat dengan apa yang dikatakan oleh teman Mister, Lause Harry. Apa yang diomongin ya? Halo anak-anak, selamat pagi, shalom. Apa kabarnya? Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang kami dengarkan. Kami juga ditolong oleh Tuhan supaya kami boleh melakukannya firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, Lause mau tanya sama anak-anak, siapa di sini yang suka membantu papanya? Ayo angkat tangan. Wah, banyak juga. Siapa yang suka bantu mama di rumah? Angkat tangan. Wah, luar biasa anak-anak ya. Nah, kalau misalnya papa atau mama memerintahkan untuk melakukan sesuatu, kira-kira anak-anak mau melakukannya enggak? Wah, itu tandanya anak yang luar biasa. Nah, anak-anak, tanda daripada seseorang itu sayang pada orang itu, maka dia mau dengerin perintahnya dan mau melakukan perintahnya itu. Nah, hari ini Lause mau cerita tentang seseorang ya diberikan tugas untuk melakukan tugasnya itu. Tetapi bukan cuma melakukan, tapi orang itu harus melakukan dengan karena sayang terhadap orang yang memberikan tugas itu. Nah, siapakah dia? Oke. Anak-anak masih dengar atau masih ingat cerita tentang Petrus? Bapak Petrus? Dengar? Nah, Petrus ini anak-anak pernah berbuat kesalahan. Kesalahannya apa ya? Pada waktu itu Petrus pernah menyangkal Yesus. Menyangkal itu apa sih Lause? Menyangkal itu tidak mau mengakui. Jadi pada waktu itu ketika Petrus itu mengikuti Tuhan Yesus, pada waktu itu Tuhan Yesus ditangkap. Setelah ditangkap anak-anak, ternyata bahwa Tuhan Yesus dibawa ke satu tempat. Waktu dibawa ke satu tempat, semua murid-muridnya lari. Dan Petrus ini mulai mengikuti Tuhan Yesus. Pada waktu muridnya ini Petrus mengikuti Tuhan Yesus,
Tuhan Yesus ditangkap oleh tentara. Kemudian Tuhan Yesus disiksa anak-anak. Dan banyak orang pada waktu itu. Petrus kemudian ditanya sama satu orang. Kamu kan muridnya Yesus kan? Tapi kemudian Petrus mengatakan, oh bukan. Aku bukan muridnya Yesus. Aku nggak kenal Yesus. Terus kemudian gak berapa lama orang bilang, iya benar, kamu pasti muridnya Yesus yang ditangkap itu. Oh bukan, aku tidak mengenal Yesus, aku gak kenal sama Yesus. Kemudian yang ketiga kalinya anak, dan dia ada satu orang, dia bilang, benar ini adalah muridnya Yesus. Tapi orang itu bilang, enggak, sumpah, aku berani bersumpah bahwa aku gak kenal sama Yesus. Nah, karena pada waktu itu Yesus sudah memperingatkan Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu sudah menyangkal aku. Anak-anak Petrus kemudian ingat, dan kemudian Petrus sedih. Kenapa? Karena dia sudah menyangkal Yesus. Anak-anak, pada waktu itu Yesus telah kemudian disalibkan, dan kemudian Yesus bangkit dari kematian. Yesus menampakkan diri ke murid-muridnya. Nah, satu hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang ada di pantai Galilea atau di Danau Galilea. Pada waktu itu murid-muridnya sedang menjala ikan. Mereka kembali ke pekerjaannya yang dulunya dari nelayan. Mereka mau mencari ikan. Mereka naik perahu dan kemudian mereka mulai menebarkan jalannya. Tetapi anak-anak, mereka menebarkan jalannya mulai dari sore sampai malam. Tapi tidak ada satupun ikan yang ditangkap. Mereka tunggu, sebarkan lagi, dan kemudian ditarik. Gak ada ikan yang ditangkap. Nah, sampai akhirnya mereka ketiduran. Sampai pagi. Sudah pagi, ternyata mereka gak bisa menangkap ikan. Gak ada satupun ikan yang ditangkap. Nah, pagi itu anak-anak, di tepi pantai ada yang teriak, "Hai, kalian punya ikan gak?" Kemudian mereka bilang, "Enggak, kami gak dapat ikan. Kami sudah semalaman mencari ikan tapi tidak mendapatkan ikan. Coba sekarang lemparkan jarimu sebelah kanan." Nah, kemudian murid-murid ini yang mendengar itu, "Yuk kita coba aja." Ya udah, mereka lemparkan jalannya di sebelah kanan. Pada waktu mereka melemparkan jalannya anak-anak, mujizat loh. Tiba-tiba ikan kemudian pada berdatangan banyak sekali, dan mereka kemudian angkat tarik. Ikannya banyak sekali anak-anak. 10, 20, 30, 100, lebih dari 100 ikan yang mereka tangkap hari itu. Dan mereka kemudian ingat, siapa ini yang ngomong ini ya? Siapa yang menyuruh mereka untuk menebarkan jala ini? Ternyata yang menyuruh itu adalah Yesus. Kemudian bilang, itu Yesus. Nah, karena kemudian Petrus langsung dia terjun ke air. Dia berenang dan kemudian dia bertemu dengan Yesus. "Mana ikan yang kamu tangkap itu?" Kemudian mereka membakar ikan, makan roti di situ anak-anak, dan mereka mulai ngobrol dengan Yesus. Nah, karena Tuhan Yesus pada waktu itu mengajak Petrus untuk berbicara berdua. Petrus yang merasa malu, Petrus yang merasa sudah mengkhianati Tuhan Yesus. Kemudian Petrus mau bilang sama Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tanya sama Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini?"
Petrus menjawab, "Benar Tuhan, aku mengasihi Engkau." Kemudian anak-anak, Yesus berkata, "Oke, sekarang gembalakanlah domba-dombaku." Untuk kedua kalinya, Yesus kemudian bertanya lagi kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Simon menjawab lagi, "Benar Tuhan, aku mengasihi engkau." Yesus berkata lagi, "Gembalakanlah domba-dombaku." Anak-anak, apakah sudah selesai? Belum. Untuk yang ketiga kalinya, kemudian Yesus bertanya lagi kepada Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Di sini Petrus kemudian sedih hatinya. Sampai 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Anak-anak, ini mengingatkan apa? Mengingatkan bahwa 3 kali Petrus pernah menyangkal Yesus. Kemudian dengan menangis, Petrus berkata, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Dan kemudian Tuhan berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Anak-anak, sejak saat itu, kemudian Petrus taat setia kepada Tuhan. Dia melakukan perintah Tuhan. Bahkan pada akhirnya kemudian Petrus dikabarkan dia mati juga di atas kayu salib. Ya, karena dia setia kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, di sini kita belajar bagaimana ketika seseorang itu mengasihi, maka ada bukti dia mengasihi. Yaitu buktinya adalah ketika dia itu melakukan perintah daripada orang itu. Lause mau cerita tentang seorang anak bernama Petrus. Wah, anak ini senang sekali dia bersahabat dengan Yesus. Nah, dia digendong sama Yesus, ya. Dia bercerita, dia dekat. Nah, satu kali Yesus berkata, "Aku mau pergi. Kamu di sini saja ya. Nah, waktu aku nanti kembali, aku mungkin akan nampak lain begitu ya. Jadi kamu sembunyi aja di sini." Nah, kemudian Yesus meminta anak itu sembunyi. Yesus ternyata ditangkap oleh prajurit-prajurit itu. Dan prajurit itu kemudian tanya, "Kamu kenal sama dia enggak?" "Enggak, aku enggak kenal sama dia." "Benar kamu kenal sama dia?" "Iya, aku enggak kenal sama dia." Sampai beberapa kali ditanya, anaknya menjawab, "Enggak kenal sama Yesus." Tapi anak ini kemudian menyesal ya. Anak ini kemudian menangis begitu. Kenapa? Yesus sudah baik sama dia. Tapi kenapa dia bilang bahwa nggak kenal sama Yesus? Karena satu kali kemudian anak ini mendengar ada nama yang memanggil dia. Ternyata ketika dia menoleh ke belakang, ternyata Yesus yang datang memanggil dia. Tapi kok Yesus nampaknya aneh ya. Kepalanya ada durinya, kemudian badannya penuh dengan darah. Ternyata Yesus mengalami penderitaan untuk menebus orang-orang berdosa seperti dia. Yesus bilang, "Ayo datang ke sini." Darah itu mengalir dari tubuh Yesus. Anak-anak, Petrus ini kemudian dia lihat kepada Yesus. Dia ingat penderitaan Yesus itu, darahnya yang tercurah karena dia menebus orang-orang yang berdosa. Petrus kemudian dia merasa bahwa dirinya itu bersalah ya.
Yesus berkata, apakah kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi kamu. Apakah engkau masih mengasihi aku? Yesus bertanya lagi, terlepas dari semuanya, Pak, engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau sampai beberapa kali. Mari dekatlah padaku. Anak-anak, ketika darah Yesus itu kemudian menyentuh daripada hidupnya Petrus, maka kemudian Petrus ini berubah. Dia dulunya takut, sekarang dia tidak takut. Dia dulunya tidak taat, maka sekarang dia mau taat pada Yesus. Kenapa? Ada Tuhan Yesus yang ada di dalam dirinya. Dan dia sudah berjanji sama Yesus bahwa dia akan taat sampai selama-lamanya. Dia akan memikul salibnya, dia akan melakukan perkataan Tuhan Yesus. Dia akan taat memberitakan Injil kepada orang lain. Anak-anak, ketika Tuhan Yesus memberikan tanggung jawab kepada Petrus, terlebih dahulu Petrus harus mengasihi Yesus. Kenapa? Ketika dia melakukan tugasnya, maka Petrus melakukan karena dia itu sayang sama Tuhan Yesus, karena dia itu kasih sama Tuhan Yesus. Maka dia harus melakukan tugasnya didasarkan pada kasih itu. Anak-anak, kita juga demikian. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita taat melakukan perintah Tuhan Yesus. Ketika kita sayang sama Tuhan Yesus, maka kita akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Nah, ketika kita mengasihi Tuhan Yesus, kita juga mengasihi orang-orang yang di sekitar kita. Anak-anak mengasihi papa mama yang ada di rumah. Anak-anak mengasihi adik atau mengasihi kakak yang ada di rumah. Dengan cara apa? Ketika anak-anak mengasihi papa mama di rumah, anak-anak belajar untuk mentaati perintahnya. Ketika papa, ketika mama menyuruh anak-anak, maka anak-anak taat membantu orang tua. Ketika anak-anak dengan saudara, dengan kakak, dengan adik, anak-anak itu juga belajar untuk sayang sama dedeknya, untuk sayang sama kakaknya, tidak berantem. Ketika anak-anak taat sama Tuhan Yesus, anak-anak juga belajar melakukan tugas dengan tanggung jawab. Ketika anak-anak sekolah, walaupun kalian secara online sekolahnya, maka kalian akan melakukan dengan hati yang jujur, dengan melakukan dengan sepenuh hati, melakukan yang terbaik seperti kita melakukan untuk Tuhan Yesus. Walaupun berat anak-anak, tetapi belajar bagaimana kita mengasihi Tuhan, kita menerima tanggung jawab daripada Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Begitu juga dengan anak Tuhan. Ketika kita belajar firman Tuhan, kita bukan cuma dengarkan firman Tuhan, tapi kita juga belajar melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita belajar membaca Alkitab, Tuhan berbicara kepada kita melalui Alkitab. Kita belajar mendengar suara Tuhan, dan juga kita juga melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita juga berbicara kepada Tuhan melalui doa. Nah, inilah anak-anak, ketika kita belajar untuk mengasihi Tuhan, maka kita belajar untuk melakukan perintah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Anak-anak, kita akan membaca satu ayat. Ayat firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sekali lagi ya, kita baca bersama-sama. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, anak-anak, biarlah kita belajar menjadi sahabat Tuhan Yesus dengan cara yaitu kita melakukan perintah Tuhan Yesus,
Ya, dengan cara kita mendengarkan, dan ketika Tuhan Yesus memberikan tugas buat kita, maka kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau menjadi sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Yesus sudah mati buat kami, yang sungguh mengasihi kami. Tolonglah kami Tuhan untuk sungguh-sungguh belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Ketika kami mempunyai tugas, kami boleh melakukannya dengan senang hati karena kami mengasihi Tuhan. Baik itu di rumah, baik itu di sekolah, ataupun ketika kami juga menjadi anak-anak Tuhan, kami boleh melakukan tugas kami karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, betul sekali anak-anak. Ceritanya tadi, ketika kita boleh belajar bagaimana kita melakukan tugas itu dengan sukacita karena didasarkan pada kasih. Halo Mr. Happy. Wah, bagaimana kita boleh bertemu hari ini? Bagaimana kabarnya Mr. Happy? Waduh, senang sekali, Mister. Nah, bagaimana setelah mendengar cerita saya tadi? Betul, bahwa kita melakukan tugas tanggung jawab ini. Betul sekali Mr. Happy. Maka kita harus belajar. Betul Belajar sekali. apa? Belajar mengasihi, ya, dengan sepenuh hati. Belajar melakukan tanggung jawab seperti Mr. Happy kan? Walaupun Betul sekali. Mr. Happy sekarang ini bekerja dengan keras, bekerja untuk orang dikasihi, bukan? Ya, benar sekali. Sekarang walaupun keras, kira-kira walaupun kerjanya berat, Mr. Happy tetap happy nggak? Oh, tentu tetap Betul sekali, happy. Mr. Happy tetap happy, tetap melakukan tugasnya dengan baik. Oke, anak-anak yang kasih Tuhan, ya seperti Mr. Happy, anak-anak harus belajar juga bagaimana melakukan tugasnya dengan sukacita, Benar sekali. melakukan tugasnya dengan senang hati, karena didasarkan pada cinta kita, pada sayang kita kepada siapa Mr. Happy? Tuhan. Betul sekali. Oke, sekarang Mr. Lause akan pamit. Oke, Mr. Oke, saya juga pamit. Sampai jumpa. Dah. Dah. Aktivitas kita hari ini adalah kita akan melakukan firman Tuhan. Dengan cara apa? Kamu boleh mengerjakan satu tugas kamu di rumah. Misalnya nih ya, kamu mencuci piring, kamu menyapu di rumah, atau mungkin kamu membantu papa atau membantu mama, membantu dede, atau mungkin kamu tugas yaitu belajar dengan tanggung jawab, atau mungkin yang lain-lain. Nah, setelah itu anak-anak, nanti kamu boleh foto, ya, boleh foto kegiatan kamu itu, difoto kemudian boleh diupload ke sebagai absensi ke grup WA, ya. Oke anak-anak, selamat mengerjakan dengan tanggung jawab, dengan sayang kasih kita kepada Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nah, adik-adik, kita sudah dengarkan ceritanya. Nah, jangan lupa bukan hanya mendengarkan saja, tapi kita melakukannya dalam kehidupan kita. Yuk, kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih untuk mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan Tuhan di dalam sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk sepanjang minggu ini dan juga untuk sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan pimpin kami. Dan kami mau berdoa juga untuk teman-teman yang mungkin sedang dalam kondisi sakit atau memiliki masalah. Biarlah Tuhan tolong mereka. Dan kami mengucap syukur juga untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa dan Saudara. Amin. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka.